Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi para tenaga pengkaji teknis, Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia, PAPTI Jawa Timur menggelar pelatihan laporan kajian teknis sertifikat laik fungsi SLF. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024 di Hotel Prime di Surabaya. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prosedur penerbitan SLF, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Kepada awak media, Ketua Umum PAPTI Gatot Prasetyo menyampaikan bahwa pelatihan ini meliputi berbagai aspek penting, seperti pengisian SIMBG, daftar simak teknis, tinjauan lapangan, hingga penyusunan laporan kajian teknis. Jadi tantangan pengkaji teknis ke depan adalah semakin banyaknya bangunan gedung ya yang baru-baru dengan teknologi yang baru, sehingga kita harus banyak belajar teknologi bangunan gedung yang baru, teknologi bahan dan juga teknologi pengamanan bangunan gitu kan. Jadi itu tantangan ke depan ya, masalah teknologi. Tapi kita tidak usah ke depan dulu, yang jangka pendek ini banyak sekali hal-hal yang harus perlu dibenahi gitu ya. Terhadap bangunan-bangunan yang belum memenuhi syarat ada misalnya rumah dijadikan rumah makan ya, restoran, itu sangat berbeda. Kalau rumah itu hunian, kalau rumah makannya ada bangunan umum. Di situ juga ada gas LPG, di situ ada pembeli banyak gitu kan. Kalau terjadi sesuatu kan membahayakan pengguna bangunan itu. Jadi sebetulnya kalau Pemkot Surabaya itu intinya bagaimana agar mempercepat dan mempermudah perizinan. Jadi begitu. Dan juga yang lebih penting adalah bangunan-bangunan yang sudah berdiri itu jangan sampai kemudian tidak memenuhi syarat, kemudian dikenakan pembongkaran, didenda banyak mungkin kan itu. Tapi harus dibijaksanai agar itu bangunan-bangunan tersebut tetap beroperasional, apalagi bangunan-bangunan umum yang dapat meningkatkan nilai ekonomis daerah tersebut. Pak, serumit apa sih Pak sekarang perizinan untuk SLF sendiri Pak? Saya kira secara umum pemerintah daerah ya, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu mereka menyambut baik undang-undang tersebut ya dengan PP 16 2021 kan. Namun karena ini sesuatu yang masih baru ya, undang-undangnya lama 2002 tapi baru berjalan dengan baik kira-kira baru 2018 dan organisasi kami 2019 baru 4-5 tahun, sehingga pemerintah kabupaten kota itu dalam menafsirkan peraturan itu beragam di daerah dan juga di pusat gitu kan. Dengan alasan bahwa di daerah landasannya adalah undang-undang otonomi daerah gitu kan. Padahal peraturan teknis ini adalah peraturan dari pusat yang telah dibuat secara nasional gitu, dan diharapkan bisa diterapkan di seluruh daerah Indonesia, tentu dengan penyelesaian teknis gitu kan. Nah, ini kami sedang merintis gitu ya, merintis dari data itu. Makanya kita buat namanya sistem informasi pendataan gedung, itu kami sendiri yang melaksanakan. Jadi itu kita meliputi gedung-gedung yang belum memiliki SLF, khususnya milik pemerintah ya. Kalau kami di lingkup kewenangannya kan di pemerintah provinsi. Jadi ya milik pemerintah provinsi itu coba kita data mana yang belum memiliki SLF, nah baru itu kita dorong untuk bersertifikat layak fungsi. Oh iya. Kalau di Surabaya sendiri kan sebenarnya banyak Pak, sempat setiap tahunnya kan sampai ribuan gitu Pak. Oh iya. Nah, kalau Jawa Timur sendiri gimana? Kita belum punya pernah. Kita belum punya. Oh kenapa Pak? Kewenangannya kan di pemerintah kota. Untuk penerbitan BPG, SLF itu bukan di kita. Kita data kita kasihkan Pemkot, aku minta SLF-nya. Persyaratan ini kita penuhi. Jadi data itu ada di sana. Sehingga kalau ditanya berapa sih jumlahnya, itu di pemerintah kota. Oh, gitu. Kendalanya apa Pak sebenarnya kok bisa tidak dirangkum oleh Pemprov itu mungkin? Kita bukan kewenangan. Oh. Akun aja kita baru punya. Tahun lalu ini masih kita belajar. Akunnya kita nggak punya. Memang dari sisi peraturannya dari pusat langsung ke kabupaten.
kita tidak punya kewenangan di situ ya, tupoksi kami juga tidak ada di situ ya, tapi kita akhirnya bersifat koordinatif gitu ya dengan kabupaten yang lain juga sama. Pelatihan kajian teknis SLF bangunan gedung ini diikuti sama 34 peserta, baik dari anggota Bapti, dari APRC Jatim dan umum. Peran mereka itu apa Mas, pentingnya untuk SLF itu Mas? Jadi SLF ini fungsinya yaitu untuk membuat kajian tentang bangunan gedung yang menyangkut masalah pertama keselamatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga adalah kenyamanan, dan yang keempat adalah kemudahan bagi nanti masyarakat atau manusia yang akan menggunakan gedung itu. Ini berlanjut terus Mas ya, pelatihan seperti ini Mas? Ya, kita akan continue mengembangkan istilahnya keahlian anggota kami dengan rencana lagi akan kita adakan di Januari nanti.